itu respon. Dia bisa dengar saya, Dok. Di dalam itu Pak Ustadz ada seperti keong di dalam telinga ini, seperti ciput. Dan itu walaupun orang koma, orang masih bisa mendengar Pak Ustadz. Allahu Akbar. Makanya jangan ngomong macam-macam di samping, walaupun orang koma. Udah lama sakitnya. Kalau gini penderitaannya bagus cepat mati aja lah. Dia dengar. Iya kalau dia mati, kalau dia sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya siapkan untuk mengikat dagu ayah saya. Saat itu ayah saya sedang sakratul maut. Ayah seperti tenggelam sampai kami menyangka ayah kami sudah meninggal. Kemudian ayah saya sadar dan berkata, tidak sampai belum. Apa maksudnya? Ayah memberikan isyarat dengan tangannya. Tidak sampai, kata dia. Tidak sampai. Halaman 98. Sampai 2-3 kali ayah saya melakukan itu. Pada kali ketiga saya bertanya, wahai ayah, apa yang sedang kau katakan? Ayah saya menjawab, wahai anakku, tadi iblis datang berdiri di samping saya, menggigit jari saya. Dan berkata, wahai Ahmad, ikuti aku. Lalu saya mengatakan, tidak sampai. Tidak sampai, maksudnya, tidak sampai saya mati dalam keadaan mengikut Allah dan Rasulullah. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, pernah ditanya anaknya, namanya Abdullah. Abdullah, kamu anaknya Imam Ahmad bin Hambal? Iya. Berapa kali ayahmu itu sholat sehari semalam? Salasami'ati raka'ah, 300 rakaat. Sholatnya 300 rakaat. Imam mazhab yang keempat menulis kitab hadis judulnya Musnad, isi hadisnya 40.000. Kitab hadis terbesar punya Imam Ahmad bin Hambal. Waktu mau meninggal dunia masih digigit iblis tangannya. Gimana kita nanti waktu mau mati? Iya kalau matinya di rumah, anak suami kanan kiri baca Quran. Kalau di ruang ICU sendirian, anak mau masuk nggak boleh, suami mau masuk nggak boleh, sendirian, malaikat maut masuk, iblis masuk. Ustadz kau bilangnya ICU Pak Ustadz, memang tulisannya ICU. Iya tapi itu kan singkatan Pak Ustadz, ICU, betul, tapi itu kurang lengkap. Itu sebetulnya panjang, ICU, you don't see me. Itu aslinya itu. ICU, kita bisa ngelihat dia nggak bisa ngelihat kita, matanya terpejam. Maka saya ketika diajak masuk ke ICU, Ustaz Somad, bisa kami bawa ke rumah sakit? Of course. Saya pun dibawa sampai ke rumah sakit, sudah disediakan jubah warna biru langit. Masya Allah, kancingnya di belakang. Masuk, pasang Pak Ustadz, pasang, masuk. Silakan masuk Pak Ustadz. Bapak-bapak, ibu enggak? Ustadz aja. Masya Allah, begitulah jamaah ini memuliakan Ustadz Abdul Somad. Sampai di dalam penyakit menular semua. Patutlah mereka di luar. Mereka di luar ruang kaca. Ustadz, saya di dalam mendoakan jamaah. Kalau menjenguk orang sakit, doakan ke telinga sebelah kanan. U'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Bismillahirrahmanirrahim rabbil arsyil azim ayyashfiyak. Bismillahirrahmanirrahim rabbil arsyil azim adhibil ba'sa ishfihi anta syafi la shifaa illa shifauka. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, bahasa Indonesia. Ya Allah, sembuhkanlah saudaraku ini, sehatkanlah dia. Doa, jaga juga perasaan keluarganya. Ini kadang ada orang doa, kalau memang hidup baik baginya, hidupkan dia ya Allah. Tapi kalau mati lebih baik, matikan dia ya Allah. Istrinya di situ di samping. Tak kau jaga perasaan dia. Apa kata istrinya? Kalaupun mau doa begitu, jangan sampai keluar suara dalam hati. Begitu saya doakan, meleleh air matanya. Meleleh. Saya panggil dokter. Dokter.
Kenapa dia nangis? Selama ini kalau Ustadz datang, respon dia mengulurkan tangan. Selama ini kalau Ustadz datang, dia senyum. Sekarang dia tidak bisa mengulurkan tangan dan tidak bisa tersenyum. Maka respon terakhir adalah melelehkan air. Itu respon. Dia bisa dengar saya, Dok. Di dalam itu Pak Ustadz ada seperti keong di dalam telinga ini, seperti ciput. Dan itu walaupun orang koma, orang masih bisa mendengar Pak Ustadz. Allahu Akbar. Makanya jangan ngomong macam-macam di samping walaupun orang koma. Udah lama sakitnya. Oh, kalau gini penderitaannya bagus cepat mati aja lah. Dia dengar. Iya kalau dia mati, kalau dia sehat. Nggak kalian pikir menjenguk orang sakit nggak usah banyak ngomong. Ini udah nggak bawa apa-apa, bawa jeruk 3 biji. Pertanyaan banyak kali. Udah berapa lama di sini? Berapa biaya? Bukan mau nolong, memberatkan aja. Sudahlah nggak bisa membantu. Kalau nggak bisa membantu, paling nggak omongan itu meringankan beban keluarga. Gimana menurut Mbak penyakit keluarga kami ini? Kalau kayak gini kayaknya nggak sampai hari Jumat selesai. Apalah mesti bangkitkan semangat. Bu, Pak, Dek, Kakak, Abang, ini kabarnya kata dokter spesialis yang terakhir menjenguk, katanya kalau begini penyakitnya udah divonis ini meninggal. Mereka ngomong begitu? Iya, jangan percaya. Kemarin keluarga kami seperti ini masih hidup, dokternya yang meninggal duluan. Bangkitkan semangat orang. Kalau nggak pandai ngomong, bacakan aja doa untuk kesembuhan saudara kita ini. Minta mohon kepada Allah, bertawassul dengan surat Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah, habis itu doa, baru pulang. Kalaupun mau jujur, pulang di rumah. Pas suami nanya, gimana tadi? Kayaknya udah mau mati itu lah. Jangan di depan keluarganya, sedih mereka. Bayangkan kalau kita yang jadi mereka. Halaman 112. Kitab hadis yang paling sahih number 1, Sahih Bukhari. Makanya kalau Ustadz ceramah, ini ada dalam Sahih Bukhari, ini adalah Sahih Bukhari, ini Sahih Bukhari. Bukhari bukan nama orang, bro. Bukhari artinya orang Bukhara. Kalau orang Makkah, Makki. Orang Bukhara, Bukhari. Orang Jakarta, Jakarti. Al-Batawi. Jadi Bukhari itu bukan nama orang, nama kampungnya Bukhara. Bukhara itu di mana Pak Ustadz? Uzbekistan. Nanti naik pesawat dari Kuala Lumpur, dari Jakarta, turunnya di Tashkent. Dari Tashkent itu naik kereta api pergi ke Bukhara. Ustadz pernah. Makanya lihatlah IG saya yang followernya 9 juta itu. Kan ada foto-foto saya di makam Imam Bukhari itu. Ustadz Somad itu sombong kali kalau ngomong. Maksudnya yang belum follow-follow. Saya ziarah ke makam Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu beli Sahih Bukhari, isi kitabnya 7.275 hadis. Kami membaca Sahih Bukhari itu khatam dari awal sampai akhir. Lalu kemudian Imam Bukhari itu pulang kampung, halaman 112. Diminta sama raja untuk ngajar ke rumahnya. Bukhari, ngajar ke istana ya. Kata Imam Bukhari, ilmu itu diambil, bukan dikasih, bukan diantarkan. Kalau mau anak raja ngaji sama saya. Oh, penguasa-penguasa ini kalau dia ngundang kita nggak datang, dia marah. Dia maunya kalau diundang itu datang. Akhirnya marah raja sama Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari diembargo, nggak boleh ngisi pengajian. Ustadz pernah gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Akhirnya nggak boleh ngisi pengajian. Imam Bukhari difitnah,
dan macam-macam. Akhirnya Imam Bukhari berdoa kepada Allah, Allahumma qad daqat alayyal ardu bima rahubat. Dunia ini dulu lapang. 16 tahun Imam Bukhari dari mulai Bukhara, pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, pergi ke Syam, pergi ke Mesir, pergi mengumpulkan hadis begitu banyak. Dulu dunia ini lapang ya Allah. Sekarang aku mau ngajar aja nggak bisa. Faqbidni, cabutlah nyawa. Meninggal Imam Bukhari 1 Syawal pas Idul Fitri, dalam keadaan sendiri karena diembargo dalam kesunyian. Makanya makamnya di kampung. Makamnya di kampung. Dari Samarkand, Bukhara ke Samarkand, dari Samarkand pergi lagi ke kampung, nama kampungnya Khartang. Di kampung itulah dia meninggal. Begitu dia sudah dikuburkan, apa yang terjadi? Keluar bau harum semerbak dari makamnya, wangi, semua orang mencium. Dan orang mau mengambil berkah, tanah kuburnya diambil orang. Sampai masyarakat khawatir tanah kuburnya habis, dikasih pagar. Jadi kalau mau melihat orang soleh, lihat setelah meninggal. Kalau waktu masih hidup, memang banyak memang follower, viewer, dan subscriber. Tapi pas meninggal belum tentu. Banyak orang terlupakan. Imam Bukhari waktu hidup terhina, diembargo. Tapi setelah meninggal dunia, Allah tunjukkan. Mudah-mudahan kita waktu hidup mulia, waktu meninggal pun mulia juga insya Allah. Ada yang paling, jadi di buku ini bukan cuma yang baik-baik aja saya ceritakan, yang jahat juga ada saya ceritakan. Yang mana itu Pak Ustadz? Sebentar ya, saya carikan. Biasanya yang jahat ini yang orang paling suka. Halaman 131, namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, pernah membunuh sahabat Nabi. Sukanya membunuh dan menyiksa orang. Halaman 131. Sampai akhirnya suatu hari dia sakit perut. Datang sahabat Nabi Anas bin Malik. Kata dia, wahai sahabat Nabi, doamu makbul, jangan doakan aku sembuh, jangan doakan aku sehat, doakan aja aku cepat mati, udah nggak tahan ini dengan sakit ini. Akhirnya diambil daging sepotong sebesar ini, diikat pakai benang. Maaf, beribu maaf. Lalu dimasukkan ke dalam knalpot, saluran apa ya kali cerita. Dimasukkan dari bawah. Dimasukkan, dokter memasukkan. Ambil daging sepotong, diikat pakai tali, dimasukkan. Dibiarkan beberapa menit, habis itu ditarik, ulat-ulat ganas. Terus apa doa dia terakhir pas mau mati? Apa kata dia? Di halaman 134. Merinding saya. Doa. Apa kata dia? Allahumma ufirli. Ya Allah, ampunkan aku. Halaman 134. Allahumma ufirli. Ya Allah, ampunkan aku. Fa innan nasa yaz'umuna annaka la taf'alu dzalik. Meskipun semua orang mengatakan kau tidak akan melakukan itu. Saking bencinya semua orang. Allah tidak akan mengampunkan Yusuf Al-Thaqafi. Allah tidak akan mengampunkan dia. Ya udah. Allahumma ufirli. Ampunkan aku. Fa innan nasa yaz'umuna annaka la taf'alu dzalik. Apa arti dari doanya? Jangan putus. Jangan putus asa. Walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, dosa kita sebanyak pasir di pantai, jangan pernah putus asa. Ustaz, nggak sesuai judul kajian hari ini dengan ceritanya. Apa judulnya tadi? Kejarlah akhirat, dunia kau dapat. Memang kita cerita mati, tapi setelah ini saudara-saudara saya yang punya bisnis, punya usaha, ekspor import, UMKM, makin semangat atau nggak semangat? Semangat. Karena kita kejar dunia, dapat uang, bangun masjid, rumah Quran, pondok tahfiz gratis, itulah bekal kita untuk mati dan kita dapat nikmat kubur, nikmat surga mengalir sampai hari kiamat insya Allah.
Ini insya Allah semuanya sebelum meninggal sempat punya bangun masjid semua, bangun masjid. Bangun masjid. Siapa namanya mas? Gozi. Nama masjidnya nanti Masjid Al-Ghozi. Ghozi artinya pasukan perang. Makanya bawaannya mau perang aja. Masjid Al-Ghozi. Doakan saya sebelum meninggal, masjid namanya Masjid As-Somad. Amin. Ibu mau sholat di mana? Mau sholat ke Masjid Aura. Ada satu masjid namanya, nama masjidnya daripada makan siang. Ada orang setiap hari puasa, duit makan siangnya ditabung, maka dia buat bangun masjidnya masjid daripada makan siang. Ibu nanti punya masjid, nama masjidnya daripada tas kulit. Bapak nanti bangun masjid, nama masjidnya daripada skincare. Oh, kan yang biasa itu Pak, Ibu Pak Ustadz. Nanti saya ngomong gitu kalian tersinggung. Resikonya kalau tersinggung pulang mati. Jadi silakan punya bisnis, silakan punya usaha, tapi itu hanya untuk bekal. Saya nanti kalau punya duit, saya akan biayai fakir miskin, anak yatim dan duafa. Alah Ustaz Somad ngomong cuman ceramah aja begitu. Ya Allah, kalau channel YouTube ini nanti ada duit, maka saya akan habiskan semua. Jadi channel YouTube Ustadz Abdul Somad Official, jangan lupa subscribe, like, share, and comment itu setiap bulan dari sejak awal dulu sampai sekarang, duitnya untuk beli sabun, beli bayar listrik token, bayar air dan gaji guru. Nggak pernah saya ambil seperak pun, semua habis. Untuk saya kasih beasiswa santri setahun 25 orang, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA dari hasil YouTube itu. Maka saya sakit hati kali kalau orang nuduh saya, alah Somad itu duit YouTube-nya kan untuk beli mobil. Dari mana kau tahu? Kedengaran dari suara knalpotnya, tuk 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 tuk. Sakit kali hati saya. 2 kali saya rugi, udah duitku habis, kau ejek pula lagi. Semangat, semangat, semangat. Gimana semua adik-adik, bapak-bapak, ibu, kakak, adik? Semangat semuanya? Takbir! Allah. Kalau Allah Akbarnya begitu, itu berarti masih panjang umur. Soalnya pernah juga saya pas saya takbir, Allah Akbar. Izin Pak Ustadz, waktunya sudah habis. Tadi saya lihat waktu saya mau ngomong tadi lebih 1 jam. Berapa tadi waktu dikasih ke saya? 1 jam 25 menit. Habis tuntas, padahal sedang puasa. Saya nggak prediksi kita semangat begini tadi. Tadi saya pikir karena mau puasa, apalagi pembahasannya mati, semua bawaannya mau mati. Iyalah Pak Ustadz. Iyalah, paling susah ceramah pas lagi puasa ini. Tapi ini malah saya curiga, jangan-jangan nggak puasa ini. Saya kembalikan ke host.